Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya sebagai perwakilan dari kelompok 4 mata kuliah e-commerce dosen pengampu Pak Arif Padilla ingin mempresentasikan tentang e-bisnis. Kelompok 4 yang beranggotakan Elita Rizky Damayanti NPM 013, Revah Raslina Zahra NPM 039, Syaiful Rahman NPM 051, Nina Rusdiani NPM 142, Hastama Dana Aji NPM 223, Muhammad Nur NPM 244, dan Naufal Abdillah NPM 247. Yang pertama adalah saya akan mempresentasikan tentang apa itu e-bisnis. Definisi e-bisnis. Istilah e-bisnis muncul setelah adanya fenomena mengenai e-commerce di jagat internet yang juga dipengaruhi oleh kemajuan teknologi komputer baik dalam perangkat keras atau hardware maupun perangkat lunak atau software, serta kemajuan dari teknologi internet itu sendiri. Selanjutnya ada strategi bisnis. Elemen kedua yang ada dalam e-bisnis adalah strategi bisnis. Strategi ini diperlukan dalam e-bisnis sebagai strategi yang bisa dilakukan agar bisnis dapat berjalan dengan sukses. Termasuk juga di dalamnya berupa pemanfaatan media dan teknologi internet untuk bisnis tersebut. Misalnya saja pada pemasaran produk secara online melalui internet dan offline melalui media cetak atau dari mulut ke mulut. Selanjutnya ada value chain. Peran dari value chain antara lain adalah untuk memudahkan di dalam proses produksi barang atau jasa, proses pemasaran dan distribusi barang atau jasa, proses penjualan atau pemasaran, proses desain produksi setiap barang atau jasa, produksi pengembangan dan penelitian atau riset produk, serta membantu di dalam memberikan layanan dan dukungan teknis kepada konsumen. Selanjutnya ada kegiatan utama atau primary activities. Ada 5 kegiatan yaitu inbound logistik. Di dalamnya ada penerimaan, penyimpanan, dan distribusi. Yang kedua adalah outbound logistik, dalamnya distribusi produk jadi ke para pelanggan. Yang ketiga adalah operation, aktivitas mengubah input menjadi jasa atau produk jadi. Keempat adalah marketing and sales, yaitu periklanan, promosi, dan lain-lain. Yang terakhir adalah service, berupa layanan purna jual, pelayanan perbaikan, dan perawatan. Selanjutnya ada kegiatan pendukung atau support activities. Ada procurement, yaitu pembelian barang mentah, persediaan jenis-jenis barang. Kedua ada teknologi development, usaha untuk meningkatkan produk dan proses. Ketiga ada HRM atau Human Resource Management, yaitu perekrutan, pelatihan, dan pengembangan SDM. Terakhir adalah forming structure, yaitu pengelolaan umum, perencanaan, keuangan, dan manajemen kualitas. Selanjutnya ada employees. Employees mengacu kepada aset penting di dalam bisnis Anda berupa para tenaga kerja, yaitu karyawan, ahli, tenaga ahli, dan teknisi yang berhubungan dengan teknis pelaksanaan bisnis, dan e-bisnis Anda berbasiskan internet dan komputer. Selanjutnya ada customer. Customer harus dapat dipuaskan melalui keamanan dan kenyamanan layanan yang Anda berikan di dalam bisnis Anda. Kepuasan customer menjadi pengaruh atau menjadi salah satu penentu keberhasilan bisnis Anda. Selanjutnya ada market segment, yaitu merupakan wujud dari respon terhadap adanya kompetitif strategi antara bisnis Anda dengan bisnis kompetitor Anda, terutama dengan model bisnis lain. Selanjutnya ada bisnis unit. Bisnis unit atau unit bisnis yang Anda jalankan dengan memanfaatkan adanya value chain dan proses bisnis di dalamnya, employees, serta bisnis strategi. Selanjutnya ada persamaan e-commerce dengan e-bisnis. Ada 4 persamaan. Yang pertama adalah kesamaan proses yang dimiliki di dalamnya. Kedua, peran serta di dalam value chain. Ketiga, interaksi dengan konsumen dan pemasok. Keempat, interaksi serta komunikasi dengan rekan bisnis dan supplier. Selanjutnya adalah hubungan antara e-commerce dengan e-bisnis. Ada 3. Pertama, e-commerce memiliki sebagian elemen yang menjadi elemen dari e-bisnis. Kedua, semua elemen dari e-commerce merupakan elemen dari e-bisnis. Ketiga, e-commerce merupakan himpunan bagian atau subset dari hubungan e-bisnis. Hal ini berarti bahwa semua elemen dari e-commerce adalah elemen dari e-bisnis. Namun, e-bisnis juga memiliki sejumlah elemen yang tidak ada pada e-commerce. Kondisi ini yang umumnya terjadi di dalam kehidupan sehari-hari. Terakhir adalah permasalahan yang terjadi pada e-commerce.
yaitu tindak kejahatan pada transaksi dunia digital. Contohnya adalah penipuan dan pencurian kartu kredit online atau credit card crime and fraud yang dilakukan oleh sejumlah cracker dengan membobol keamanan layanan kartu kredit. Perlindungan hukum terhadap transaksi bisnis digital, yaitu ada Undang-Undang ITE, memberikan jaminan keamanan hukum bagi para pelaku bisnis online, baik itu penjual maupun pembeli, sehingga proses transaksi dapat berjalan dengan aman dan nyaman. Mengatur tentang hal-hal apa saja yang boleh dilakukan di internet dan hal-hal apa saja yang tidak boleh pada jaringan internet terdapat pada Undang-Undang ITE di pasal 5, 6, 11, 12, 13, 14, 15, dan 16. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.